Terima kasih pemuji Tuhan. Recording in progress. Shalom, selamat pagi semua. Pagi. Di bagian barat lebih pagi. Baik, kita mau belajar firman Tuhan. Jadi bagus sebulan ya, nggak ada dinabire, aman semua. Amin semua karena Yesus aman. Saya tidak tahu kira-kira saudara akan belajar apa dari tema yang Tuhan berikan kepada saya. Lucu sekali Tuhan itu ya. Dalam banyak hal kalau kita merenungkan hidup ini pasti banyak hal yang indah. Amin. Kalau kita merenungkan kehidupan ini bersama dengan Tuhan, pasti ada banyak hal-hal yang indah. Amin. Berarti kalau diantara kita jarang merasakan keindahan dalam hidup, berarti saudara sedang salah merenungkan hidup dengan orang lain. Berarti nggak masuk? Ngerti. Susah lihat wajahnya masuk ngerti. Oke, saya ngomong begini. Seorang suami yang sedang punya masalah dengan istrinya. Wajar toh suami istri ada masalah dalam hidup? Bedanya apa? Kalau suami yang sedang punya masalah dengan istrinya ini lagi minum kopi atau duduk-duduk santai dengan orang-orang bijak, orang-orang yang punya banyak pengalaman, orang-orang sudah dewasa secara umur. Waktu dia cerita, merenungkan hidupnya bersama dengan orang-orang itu, dan apa bedanya suami yang sama punya masalah dengan istrinya, lalu dia kumpul pria-pria penjudi, pemabuk, dan dia cerita tentang istrinya. Hasilnya beda atau sama? Sama, jauh berbeda. Betul ya? Betul. Nah ini loh masalahnya. Masalah hidup kita tidak terletak pada jumlah uang kita. Masalah hidup kita tidak boleh diatur dan ditentukan oleh jumlah uang kita. Renungkan, kalau hidup kita ditentukan oleh jumlah uang kita, yakin nggak semua manusia jadi perampok? Lu jawab. Yakin. Karena uang menjadi ukuran. Maka itu perenungan hidup kita ini dengan siapa itu akan menentukan. Ngeri loh akhir-akhir ini judi online. Kok pada senyum-senyum apa sih kok? Serius. Judi online ini merusak rumah tangga, merusak kehidupan. Betul tidak? Betul. Kenapa ada orang-orang begitu goblok? Awas di sini. Maka itu sangat menentukan perenungan hidup kita ini duduk dengan siapa dan ada di mana. Saya pernah sadar konsep ini antara manusia dengan binatang. Siapa penghasil sampah? Binatang. Manusia. Ayo mikir baik-baik. Antara manusia dengan binatang, siapa penghasil sampah? Manusia. Binatang itu kecuali tikus ya, hampir nggak pernah menghasilkan sampah. Manusia ini sadar nggak makan apa-apa tetap ada sampah. Amin. Loh ya atau tidak? Maaf, ini ada yang mikir. Loh, masa nggak makan apa-apa ada sampah? Maaf, ingus.
Loh, tetap tidak tahu saya ngomong. Nah, sampah yang kita hasilkan di hidup kita itu perlu dibuang nggak? Perlu dibuang. Karena itu sebagai manusia kita selalu membutuhkan tempat sampah. Coba renungkan itu. Karena dengan kata curhat, curahan hati, curahan sering ya. Dulu saya berpikir hanya orang-orang muda yang senang curhat. Ini ternyata tidak. Tadi Pak Gus sudah bilang kesepian kalau sore jam 8 jam 10. Nah, ini masalah baru lagi. Sampah yang kita hasilkan itu gak banyak, cuma sedikit. Tapi perlu kita cari tempat sampah untuk buang curhatan yang kecil ini. Coba renungkan. Kalau kita ketemu orang yang salah untuk curhatan, ingat sampahnya kecil. Masalah kita itu kecil. Cuma salah buangnya. Ngerti? Jadi apa? Jadi masalah besar. Ya kembali kepada suami tadi. Kalau dia duduk merenungkan masalah dengan istrinya, ketemu orang yang salah, biasanya laki-laki ngawur bilang, kamu kan masih gagal, cari aja banyak di sana. Lu bisa nggak seperti itu? Bisa. Nah ini loh saudara, yang kita harus jaga dalam hidup kita. Siapa teman dan orang yang ada di sekitar hidup kita, itu akan menentukan kita ini jadi apa dan jadi siapa. Berapa banyak dalam kehidupan seharian ini aman, enak sekali. Mau tidur, belum ngantuk. Tiba-tiba iseng ambil HP, buka Facebook, buka sosial media ini yang itu. Ngerti maksudnya? Bisa nggak setan ikut bekerja di situ? Bisa. Nah, ternyata curhat atau duduk dengan siapa dalam perenungan itu, zaman sekarang ini nggak perlu dengan orang, nggak perlu dengan manusia, dengan sosial media. TikTok ya, pokoknya sosial media. Saudara hati-hati. Mengerikan sekali ketika hidup dengan teknologi informasi yang begitu luar biasa. Sebetulnya dengan teknologi informasi ya, sosial media itu sebetulnya hidup ini jadi lebih ringan. Karena apa? Cepat mempermudah. Tapi kalau kita lihat fakta jujur, berapa banyak orang yang tadinya baik-baik hidupnya, betul, hemat dalam menggunakan uang, hubungan suami istri manis, gara-gara salah pencet masuk ke suatu jalur sosial media, bisa hancur nggak hidup itu? Ini yang kita harus lihat, saudara. Jauh lebih mudah merusak kehidupan daripada membangun kehidupan. Renungkan kalimat ini. Jauh lebih mudah merusak yang sudah ada daripada membangun yang belum ada. Dan ini sangat menyedihkan. Setan berhasil. Betul tidak? Setan berhasil merusak kehidupan. Maka itu kembali kepada topik yang kita akan belajar bersama dengan Bapak di surga. Merenungkan hidup itu sangat indah, sangat penting untuk kita bisa memeriksa diri, mengoreksi, merefleksi semua kehidupan yang sudah kita jalani. Tetapi
kalau perenungan itu kita lakukan di tempat yang salah dengan orang yang salah, ngeri hasilnya. Tolong beritahu semua mengikuti di rumah via online. Kalau ada di antara teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita yang mulai miring-miring hidupnya, atau arti kata miring-miring, cepat ingatkan, hati-hati. Tapi ya gobloknya manusia, waktu mulai miring diingatkan nggak percaya, setelah miring kejauhan baru sadar, susah untuk balik. Betul? Semakin jauh susah. Dan inilah perusak hidup. Renungkan kebenaran ini dalam hidup kita masing-masing, supaya kita tidak sama jalan. Setuju saya ngomong ini? Satu-satunya pribadi, tidak ada dua apalagi tiga, satu yang pernah ada di dunia dan yang berkata akulah jalan. Siapa itu? Nah, nggak ada yang lain. Berarti jalan hidup itu hanya Tuhan Yesus. Nah, cuma masalahnya begitu orang mendengar nama Yesus langsung Kristen. Betul? Nah, ini yang rusak. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah mendirikan agama Kristen. Dia pun bukan orang Kristen. Padahal kalau dia menyatakan dirinya kepada dunia lewat kita murid-muridnya ini, maksudnya supaya dunia itu tahu nggak ada jalan lain kecuali jalan ini. Tapi setan merusak dengan agama. Ketika Yesus dikristenkan oleh para teolog, hancur. Saya berkali-kali mengalami kesulitan ketika bicara tentang jalan. Dan memang cuma Tuhan Yesus. Ini serius. Kita bisa merasa bangga dalam hidup ini kalau kita jadi murid-muridnya sang jalan itu. Karena kita diberikan jalan dan kita jalan bersama jalan itu. Tapi kesulitan ini selalu Kristen ini Kristennya yang sulit. Tapi puji Tuhan, kira-kira hampir 40 tahun belakangan ini dengan cara hidup yang Tuhan ajarkan kepada saya, orang tak melihat lagi kalau saya menyebut Yesus itu sebagai Kristen, karena mereka lihat cara hidup saya. Coba ya, renungkan beberapa menit ini, 12 menit, 13 menit ini saya bicara. Ada bau-bau agama Kristen yang kita bicarakan ini. Nah, ini harusnya jangan pakai teologi dan jangan pakai doktrin. Renungkan. Apa yang baru kita pelajari 13 menit ini? Itu fakta hidup kita. Curhat, duduk dengan siapa, perenungan hidup kita di lingkungan mana, itu semua ada di kita. Cuma Roh Kudus dengan cara yang luar biasa mengajar saya untuk menyampaikan jalan ini bukan dengan doktrin agama. Mungkin saudara tanya-tanya, mana ayatnya? Saya beritahu. Mazmur 1, coba baca ayat 1. Nah, ternyata teologi itu sangat merusak firman Tuhan. Catat ini. Kenapa saya berkata teologi merusak firman Tuhan? Karena orang yang belajar teologi pasti pegang satu doktrin, dan doktrin ini mencapai mengerikan. Dalam hidup saya cuma pakai satu doktrin, doa Bapa Kami. Saya nggak pakai doktrin Katolik, doktrin Baptis, doktrin Pentakosta, doktrin GBI, doktrin Advent, doktrin apa saja tidak. Pakai doktrin doa Bapa Kami. Udah baca Mazmur 1 ayat 1 yang kuat. 1, 2, 3. Nah, stop dulu. Dari sini saya
belajar apa yang saya uraikan tadi, yang tidak ada bau-bau Kristen, nggak ada bau-bau teologi sama sekali. Berbahagialah. Senang nggak dibuat bahagia dalam hidup? Senang nggak dengan hal-hal yang membahagiakan hidup? Pasti senang. Ternyata hanya ada 3 penyebab kita bahagia, dan juga ada 3 penyebab kita tidak bahagia di kalimat yang sama. Ulangi dari depan. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut berjalan nomor 1. 2, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ketiga, yang tidak ketika ayat ini didoktrinkan, maka gereja Katolik, gereja Protestan, gereja Baptis, Advent, GBI, Pentakosta akan khotbah dengan doktrin mereka. Tapi kalau tidak pakai doktrin gereja, ayat ini sederhana dilakukan dalam hidup. Apa yang baru saya katakan tadi. Jadi untuk saudara dan saya berbahagia, ataupun untuk hidup tidak ingin bahagia, lakukan 3 hal ini. Selalu memeriksa kita duduk, berdiri, berjalan di mana, dengan siapa. Lihat atau tidak? Nah ini kalau kita belajar firman tanpa doktrin, netral dia, dan nggak kiri nggak kanan, jadi jalur yang tengah. Kebenaran. Orang Katolik kalau baca ayat ini, kalau kamu ingin bahagia harus kumpul dengan orang-orang Katolik. Dan itu doktrin mereka. Orang Pentakosta juga sama. Nggak bisa. Kalau kamu ingin bahagia harus kumpul dengan Pentakosta dan belajar doktrin Pentakosta. Dan akhirnya perpecahan yang terjadi. Maka itu saya berkata, bersyukur Roh Kudus mengajar saya selama hampir 40 tahun terakhir ini, melihat firman sebagai firman yang utuh tanpa ada embel-embel yang lain. Yesus satu-satunya orang yang berkata, akulah jalan. Renungkan. Dalam peraturan internasional, setiap jalan yang dibangun, kiri kanannya harus ada apa? Selokan, parit. Itu wajib. Tapi di Papua Nabi Rian juga nggak ada selokan. Banjir. Nah, dalam peraturan internasional, semua jalan sebesar apa, sekecil apa, kalau dibuat oleh pemerintah harus ada selokan atau parit. Tujuannya supaya nggak banjir, nggak rusak jalan ini. Tapi di Indonesia sengaja supaya kontraktornya jalan terus. Nah ini logika. Berarti kalau ada orang sedang berjalan dan tidak berjalan di jalan, masuk parit itu tadi. Nah, ini kan sederhana, ini bukan doktrin. Teologi itu tidak. Ini fakta hidup. Kalau doktrin berkata nggak bisa, kamu nggak jalan di jalan Katolik, kamu salah. Kamu nggak ikut Baptis, kamu salah. Kamu nggak belajar Advent, kamu salah. Rusak jadi. Nah ini jalan. Maka itu bersyukur kepada Tuhan beri saya kesempatan mengajar firman, menyampaikan firman di banyak kalangan yang bukan Kristen, dan mereka nggak bisa bantah. Memang ini fakta kehidupan. Setuju saya ngomong tadi ini? Nggak ada doktrin satupun saya pegang. Ini kehidupan. Maka itu siapa saja yang namanya hidup, selalu ada 3 hal ini: duduk, berdiri, berjalan. Selumpuh-lumpuhnya orang lumpuh tetap jalan kan?
Lu jawab, tetap jalan nggak? Pakai kursi roda. Kalau nggak jalan dia nggak hidup. Betul? Maka itu kalau saudara ingin berbahagia, perhatikan, kita duduk di mana dengan siapa, kita berjalan di mana dengan siapa, kita berdiri di mana dengan siapa. Itu akan menentukan kita jadi siapa dan jadi apa. Gampang atau susah kalau begitu? Gampang. Tinggal pilihan kita saja. Nah, kembali lagi, masalahnya kita ini bodoh. Oh, enggak, amen sih. Lo betul enggak? Duduk di mana? Salah. Milihnya salah. Tapi firman Tuhan itulah jalan. Maka kalau kita mencintai firman, kita enggak akan tersesat di jalan. Karena kita jalan di jalan yang benar. Tiga hal yang Tuhan Yesus katakan. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Cukup. Dan tidak perlu yang lain-lain lagi. Selama kita jalan di jalan yang benar, pasti kita hidup. Tapi kalau kita jalan di jalan yang salah, pasti salah dan pasti mati. Udah begitu saja. Suatu kali ada orang yang sombong, marah kepada saya gara-gara ayat itu. Yohanes 14 ayat 6. Agama Bapak itu sombong sekali. Karena di kalimat berikut, setelah akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup, Tuhan Yesus berkata, enggak ada seorang pun yang bisa ke surga kalau enggak lewat aku. Buat saya di depan. Ternyata ini orang hebat sekali. Cara mendebatnya itu secara logika saya, dia ini betul. Sekarang bayangkan Pak, kalau semua harus jadi Kristen, ikut Yesus, dan yang lain bagaimana? Masuk akal enggak? Kalau saya bukan orang Kristen pun, saya akan berdebat ayat itu. Sombong sekali Tuhan Yesus. Kalau enggak lewat aku, terus enggak salah. Lah yang lain bagaimana? Roh Kudus enggak kalah pintar dengan orang itu. Masuk satu hikmat dan saya jawab, maaf ya, saya beri contoh. Anggap aja yang Tuhan Yesus katakan ini sebuah iklan. Tahu iklan? Ya, iklan pulsa. Misalnya, suatu hari saudara membaca iklan sabun mandi, bunyinya demikian. Inilah satu-satunya sabun mandi yang pernah dibuat oleh manusia. Sekali pakai, nggak perlu mandi lagi sampai mati tetap bersih. Walaupun itu nggak masuk akal. Rugi atau tidak kalau kita nyoba? Tidak. Rugi atau tidak kalau kita nyoba? Iya. Kalau berhasil ya untung. Hemat, bukan nggak perlu beli sabun mandi lagi. Dia mulai mikir, lupa nggak ada hubungannya dengan surga. Saya bilang ini cuma contoh. Mau beli nggak? Dia tanya balik saya, kalau Bapak, ya surga dong, kenapa tidak? Ya coba dulu. Supaya tahu hasilnya. Seandainya belum saudara beli sabun ini, ternyata ada produk lain pabrik berkata yang lebih hebat. Inilah satu-satunya sabun mandi belum dipakai sudah bersih. Misalnya loh, bisa nggak orang buat ikan yang macam-macam begitu? Ya terserah dia, mengiklan kok. Cuma ya konsumennya harus milih. Wah, Bapak ini buat bingung. Loh tidak, kan kamu tadi bilang Yesus itu sombong sekali. Ini seperti itu. Nah, akhirnya dia bingung. Terus saya berkata, seandainya ada orang lain yang pernah berkata, kalau nggak lewat dia, nggak akan masuk surga. Saya harus milih yang mana. Tapi sampai hari ini tidak ada buku manapun
Dan orang siapapun yang pernah berkata kalau nggak lewat aku nggak sampai surga, hanya Tuhan Yesus. Ayo, dia membantah apa lagi? Memang nggak ada. Amin. Nah, kalau orang pegang doktrin satu gereja tidak bisa, harus lewat Katolik. Yang Protestan nggak bisa, harus lewat Martin Luther. Yang Pentakosta nggak bisa, harus lewat ini. Yang Baptis nggak bisa lewat ini. Jadi kacau. Hari ini kita kasihan Tuhan Yesus yang merusak namanya dan merusak hidupnya. Ternyata gereja sendiri dengan dogma dan doktrin tadi. Maka itu saya selalu berkata kepada banyak orang yang terlibat dalam dunia penginjilan. Selama orang-orang yang baru mendengar Injil itu lalu mengambil keputusan, saya mau percaya Yesus, lalu bertanya, setelah ini saya masuk gereja mana? Berarti Injil itu gagal. Gereja cuma satu. Betul? Betul. Nah, maka kita kembali kepada prinsip hidup ini. Bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kalau saya diundang pelayanan kemana saja, orang sudah nggak tanya, Bapak dari gereja mana? Puji Tuhan. Karena mereka tahu bagaimana cara hidup saya. Yang menyampaikan kebenaran tanpa embel-embel dogma atau doktrin satu dua gereja. Bisa lihat. Dan gampang orang menerima. Kembali 12 menit yang pertama tadi saya bicara tentang hidup. Duduk di mana, berdiri di mana, berjalan di mana dengan siapa, lalu kita curhatnya kepada siapa, contoh-contoh itu. Ngerti ya maksudnya? Maka itu hari ini jangan lihat firman dengan salah satu kacamata gereja tertentu. Lihat firman dengan kacamata Tuhan. Maka kita akan ketemu kebenaran itu. Setuju? Nah, perenungan berikut. Pernah nggak saudara mikir kenapa Tuhan ciptakan mata kita dua? Itu ngadepnya ke depan, bukan satu di dahi, satu di belakang. Seperti binatang. Ya, hampir semua binatang mata mereka di kiri kanan. Hampir semua. Kecuali monyet. Ya. Burung, semua ikan, ya ular semuanya ada di kiri kanan. Lu ngerti nggak pertanyaan saya? Coba merenung sebentar. Kalau mata kita di kiri kanan sini jadi apa? Ternyata salah satu penyebab hidup ini celaka, salah satu penyebab hidup ini kacau, amburadul semuanya. Karena kita tempatkan mata kita di tempat yang salah. Pernah tanya, kenapa kuda dikasih kacamata? Tahu kuda? Ya, di sini nggak ada ya. Kenapa? Supaya fokus. Supaya fokus. Bayangkan kalau kuda itu jalan, terus matanya kiri kanan. Terbalik-balik, yang naik jadi apa ini? Ayo hidup ini kita fokuskan. Nanti kata fokus satu arah saja, karena mata kita ada di depan dua-dua. Maaf ini, sejuling-julingnya orang juling. Tahu kata juling? Hitamnya beda. Maaf ini, sejuling-julingnya orang juling. Kalau di bahasa pedalaman mono, itu pertama kali dengar dulu mono. Ya, kenapa? Karena orang juling itu tidak bisa melihat langsung kiri kanan. Coba saya bisa lihat kiri kanan. Nggak bisa nggak? Nggak bisa karena Tuhan ciptakan mata kita ini harus ke depan. Nggak boleh lihat kiri kanan. Sederhana saja. Kenapa dalam pernikahan ada perselingkuhan? Nah, iya. Karena nggak fokus kepada istrinya, nggak fokus kepada suaminya. Lihat kiri kanan. Kenapa
Kenapa ada orang jadi maling, jadi pencuri? Lihat di kanan. Nggak lihat apa yang dia sudah miliki, nggak puas, nggak syukuri. Semua penyebab rusaknya hidup karena mata yang Tuhan berikan kepada kita, kita pakai dengan cara yang salah. Akhirnya hidup jadi kacau. Gampang untuk mengerti itu? Ya, ayatnya di mana? Kita buka Ibrani 12 ayat 2. Iya, maka tertuju. Jadi sampaikan firman dengan tidak berlatar belakang dogma gereja manapun, maka firman jadi hidup. Udah, Ibrani 12 ayat 2. Kita baca 2 kalimat pertama saja. 1, 2, 3. Ayo, saya serentak bacanya. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Cukup sampai situ saja. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Itu fokus. Ada nggak orang yang mengaku Kristen tapi masih percaya kuasa gelap? Ada. Nah, Ada. orang Timur bilang cari leo-leo, orang Manado bilang cari opo-opo, orang Jawa bilang cari jimat semuanya. Kenapa? Padahal sudah Kristen. Karena tidak fokus. Maka nggak cuma tertuju kepada Tuhan Yesus. Lirik sana, lirik situ, mungkin ini, mungkin itu. Nah ini jadi kacau. Pakai kacamata kuda. Sudah enak-enak kerja, nggak betah, mau cari yang lebih gaji lebih tinggi lagi. Ada orang seperti itu, nggak fokus kepada pekerjaannya, nggak fokus. Nah ini ayat yang saya pakai. Jadi Roh Kudus mengajar saya merenungkan firman, tapi diarahkan kepada hidup sehari-hari. Gampang bukan? Ya. Olimpiade musim panas baru selesai. Indonesia lumayan lah, peringkat 39 tergantung saya lupa. 37 ya, makasih. Bayangkan kalau ada seorang atlet lari, ya sprinter istilahnya, sekian ratus meter. Ini contoh saja. Nah, pas dia mau bertanding, pacarnya ikut. Nah itu dia. Duduk mana dia? Duduk mana itu? Gimana? Bisa menang nggak? Nggak bisa. Kalau sebelum lari bisa ada jadi doping. Gitu ya, jadi dopingnya. Kalau lari ya itu bahaya. Nah, awas. Apapun yang kita kerjakan, kalau tidak fokus itu berbahaya. Saudara kerja di Somil, alat-alat berat, alat-alat potong yang cukup tajam, ngerti maksudnya? Bisa bayangkan kalau saudara nggak fokus, sadar nggak yang celaka bukan cuma kita, betul? Tapi teman-teman sekerja kita di samping kita bisa ikut celaka. Bahaya sekali. Minggu yang lalu salah satu anak saya yang tinggal di Amerika, nggak tahu bagaimana, orangnya nggak besar perawakannya, sederhana orang Indonesia. Tiba-tiba dia ingin belajar, ingin kerja jadi supir trailer. Nah, ban yang paling dikit truk itu kalau itu untuk ngangkut barang antar negara bagian. Saudara, ada yang banyak 18, gede enggak? Di sini paling besar berapa itu? 10 saja. Kontainer, tapi yang double. Sehingga kamu bisa, ya mau belajar. 12. Sini 12. Kontainer 12 Pak. Nah, ini sampai 18. Tapi luar biasa minggu lalu setelah dia resmi diterima di satu perusahaan dan pertama kali dia nyetir, dia kirim video ke saya, bilang luar biasa kamu, ternyata mampu juga.
Tadi pagi waktu pas memulai dari sana malam dia kirim video saya tadi, Pak, lihat saya sudah bisa, hebat sekali. Nah, yang diperlukan oleh supir-supir ini bukan cuma keahlian, ya, tapi konsentrasi. Betul atau tidak? Konsentrasi. Nah itu nggak ada istilah SIM sini ABC ya, saya nggak tahu Amerika itu. Tapi konsentrasi harus fokus, tidak boleh sembarang. Karena kalau sampai sopir truk besar ini nggak konsentrasi, yang rugi nggak cuma dia, betul nggak? Kendaraan lain bisa ikut kena dampaknya. Wih, itu mengerikan sekali. Maka itu saudara, siapa saja yang hari-hari ini sedang dalam masalah hidup, coba kita jujur pada diri sendiri. Aku sedang melihat ke arah mana hidup ini, kok jadi kacau seperti ini? Saya hanya mau ceritain untuk kemuliaan Tuhan. Karena dalam beberapa hari ini ada banyak teman-teman saya yang lama kenal saya, juga yang baru-baru kenal, yang tahu. Nanti tanggal 26 Agustus ini saya akan mensyukuri 52 tahun saya jadi hamba Tuhan. Nah, pertanyaan diantara mereka yang sama, ya, seperti tadi malam saya di Zoom, ada saudara yang dulu pernah ketemu saya di Bali 23 tahun yang lalu. Belum berubah. Nah itu dia pertanyaan ini ya. Jadi selama 23 tahun baru tadi malam dia gabung saya lagi mengajar. Pertanyaannya, Koden kok tetap sama, pengajarannya semuanya saya tetap konsisten kepada jalur ini. Ini karena pertolongan Tuhan. Nah padahal mereka kena cuma berapa tahun ini ya, 20 tahun lebih. Belum ya, lebih lama lagi kenal saya. Maka itu hidup yang bisa fokus. Mata kita dua dihadapkan ke depan oleh Tuhan. Pakai itu dengan cara yang benar. Salah satu godaan terbesar buat hamba-hamba Tuhan yang tampilannya sama seperti saya, godaan terbesar itu ingin jadi gembala, buka satu gereja. Itu godaan mereka. Apa salah? Tidak. Tapi kalau bukan panggilannya, jangan melakukan itu. Nah, Tuhan memberi saya panggilan yang tetap konsisten sejak awal saya melayani. Maka itu sampai hari ini saya tidak ingin, walaupun bisa, untuk buka satu sinode atau gereja sendiri. Bukan soal mau terikat, tapi betul, saya mau konsisten, saya mau fokus kepada apa yang Tuhan tetapkan. Ayo kita lakukan itu. Fokusnya apa? Kalau saudara tanya Pak Agus, tahun 95 datang ke sini, masih bingung mau apa? Penjual mie ayam. Kalau ingat itu, dan laris loh. Laris, karena mie ayam paling enak Senabire tahun-tahun itu. Tapi Tuhan tahu, Tuhan alihkan. Gara-gara bangun menara ya, waktu cari kayu ya, lalu ketemu Pak siapa? Pak Freddy. Udah pertama Pak Freddy yang iya, bantu kayu Pak Agus dari Lelang. Nah ternyata Tuhan arahkan. Nah Pak Agus tekun sampai hari ini. Itu berapa tahun ya? Sampai 30 ya. Sampai 30. Dan tetap ada sampai hari ini. Tadi dengar cerita anak laki satu-satunya Freddy ternyata sudah mulai ambil bagian juga meneruskan perusahaan ini. Nah inilah cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Fokusnya kemana? Arah kita itu mau kemana dalam hidup kita? Berbahagialah kita yang duduk, berjalan, berdiri di tempat yang tepat dan benar, dan kumpul dengan orang yang tepat dan benar. Katakan amin. Nasihat orang
Saya ulangi, nasihat orang baik buat kita belum tentu nasihatnya baik. Betul atau salah? Kita punya banyak teman baik, tapi siapa yang menasihati dengan baik? Kita harus milih. Nah, kita harus fokus. Apa yang Tuhan mau kerjakan? Tadi sebelum mulai, saya bicara dengan satu orang Cirebon. Yang salah dari Pak Heri, dia asal nama apa? Henry. Saya kenal dia waktu dia masih SMA di Cirebon, akhir tahun 90-an yang lalu, ya, ke 90-an, pertengahan 90-an. Hidupnya sempat kacau. Waktu mereka menikah, saya diminta untuk memberkati. Punya anak 3, hidupnya kacau juga. Suatu hari waktu saya ada di luar negeri, di Indonesia itu jam 10 malam, jam 20. Tiba-tiba Roh Kudus dari saya, kamu telepon? Ya, saya cuma telepon saja dengan pertanyaan, kamu sedang apa? Ternyata dia sedang stres di sebuah tempat dugem di Cirebon. Hampir dia jatuh dalam dosa. Tiba-tiba Roh Kudus suruh saya telepon, dia kaget. Nah, di situ awal perubahan pertobatan hidupnya. Akhirnya, ya udah, daripada kamu kacau terus begini, udah kamu merantau aja ke Nabiri, ikut Bapak yang mulai saya Bapak. Mau kerja apa? Nggak tahu, Pak, ibadah dulu. Saudara, ringkas cerita, setelah 2 kali dia bolak-balik Bandung Nabire, lalu pulang Bandung Nabire lagi, ternyata Tuhan buka jalan yang dia tidak pernah kepikir sama sekali. Saya juga lupa bagaimana sejarahnya, sehingga ketemu 1-2 orang yang ingin tanam jagung di Nabire, dan ini luar biasa. Tadi saya bicara dengan dia, jagung yang dia tanam 15 hektar, baru usia 3 hari nanam, ternyata tunas sudah tumbuh. Dan Tuhan percayakan dia untuk menangani 35 hektar jagung. Berapa bulan yang lalu mereka coba tanam 2 hektar saja, ternyata 1 hektar kebun jagung yang dia kelola itu panen maksimalnya 1 hektar 9 ton. Dan ini para pedagang makanan ternak di Nabire heran, sampai pemerintah Kabupaten Nabire pun heran, kok bisa, pakai cara apa? Pak Henry jawab, satu jelas karena Tuhan yang mau. Amin. Nah, minggu yang lalu ketika dia mulai fokus, udah aku kerjakan jagung ini saja, nggak kepikir. Nah, apa pekerjaan dia sebelumnya ini? Pernah dengar kata MC, Master of Ceremony? Jadi dia ini kerjaannya di panggung pernikahan ini, panggung ulang tahun itu, panggung acara ini. Bayangkan dari MC jadi petani jagung, beloknya jauh sekali. Tapi kalau Tuhan yang menentukan. Nah, dari 35 hektar itu, saya belum tahu jelas, tiba-tiba ada 3 hektar lahan yang dia berikan untuk pesan. Jadi nanti semua hasilnya itu untuk pesan. Nah, minggu yang lalu belum nanam, ini belum nanam, tiba-tiba ada orang dari Jerman, saya nggak tahu itu dengar dari mana, sudah pesan jagung sekian bulan harus sekian puluh ton. Harus cari lahan lebih luas lagi. Dan memang tanah Papua tanah diberkati. Amin. Dominic Kenya, pendeta Kenya dari Belanda, pernah mencatat mengatakan, barang siapa menabur di tanah yang diberkati ini akan menuai berlipat kali ganda. Dan itu kata-kata Dominic, pendeta Kenya, yang dipakai oleh GKI sampai hari ini.
dan betul. Apa saja yang kita kerjakan di tanah ini demi kemuliaan Tuhan, Tuhan akan memberikan lipat kali ganda. Mau mengambil keputusan yang benar mulai ini? Ingat mata kita dua ke depan, bukan kiri kanan. Ingat, belajar untuk fokus. Bagi saudara-saudara yang baru bergabung di perusahaan kayu Pondok Daun ini, mulai merangkak, tetaplah setia, tetaplah tekun. Tuhan cari orang seperti itu. Ayat terakhir, Amsal 20 ayat 6. Kita renungkan ini. Ayo kita sadar. Udah, Amsal 20 ayat 6. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Nah, banyak orang kita lihat hidupnya baiknya luar biasa, tapi yang Bapak kita cari orang yang setia, bukan orang yang baik. Apa kata yang setia? Fokus, nggak kiri kanan cara hidupnya, fokus satu arah saja. Dalam ilmu fisika, saudara percaya sinar matahari ini bisa lebih tajam dari gergaji baja setajam apa saja, sebab sinar matahari ini yang tiap hari kita nikmati itu bisa memotong baja setebal apa. Percaya tidak? Kalau percaya? Bukan. Dekat. Bukan. Fokus, betul. Kalau sinar matahari itu diarahkan ke satu titik dengan sebuah alat. Cermin, sembarang cermin apa ya? Jembung. Betul tidak? Sinarnya sama. Tapi kalau nyebar begitu, nggak difokuskan, ya kita nikmati untuk kehidupan. Tapi kalau difokuskan, disedot ke satu titik, baja pun terpotong. Maka itu orang yang bisa fokus hidupnya, dia pasti tajam, dan pasti berhasil orang seperti itu. Ayo fokus mulai. Mata kita dua diciptakan Tuhan ke arah depan, selalu melihat Yesus adalah jalan, adalah kebenaran, adalah hidup. Maka hidup kita akan luar biasa. Percaya hidup seperti ini akan menguntungkan sekali. Dan yang untung bukan cuma kita, orang-orang di sekitar kita pun akan ikut kecipratan untungnya itu. Karena ketaatan kita. Biarlah Roh Kudus membuat kita jadi orang-orang yang baik untuk fokus. Tuhan memberkati kita semuanya.